حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, baik kenikmatan sehat walafiat dan juga keimanan, keislaman, dan terlebih kita bersyukur masih bisa menjalankan ibadah syam. Semoga semua rangkaian ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan semoga kita tetap istiqomah di jalan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit mengingatkan kembali. Ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Ini suara saya berbet nggak, Mas Bahrul? Aman, Ustaz, aman. Nanti kalau berbet kasih tahu ya. Kita bukan memberikan informasi yang baru, tapi sebetulnya hanya sebagai pengingat. Karena hakikatnya setiap diri kita itu sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Kalaupun kita mendengar ceramah siapapun orangnya, sebetulnya kita hanya diingatkan kembali, karena kita pernah tahu dan Allah sudah memberikan alarm itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita itu sudah diberikan alarm oleh Allah mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika ada orang yang mengajarkan kebaikan, sebetulnya itu hanya mengingatkan akan kebaikan itu dan kita harus meninggalkan sesuatu. Nah, termasuk adalah Al-Quranul Karim. Sehingga kalau kita mendengarkan Al-Quran atau kita membaca lafaz Al-Quran, Al-Qurannya saja, belum bentuk fisik dari Al-Qurannya, kita mendengarkan kata Al-Quran, itu sesuatu yang bukan baru lagi gitu. Hanya ketika kita lebih perdalam lagi, ternyata sekian banyak yang belum mencocokkan diri kita dengan Al-Quran itu sendiri. Misalnya ketika kita berbicara masalah Ramadan, sering kita identikan dengan puasanya gitu. Jika ditanya Ramadan, ya bulan puasa gitu. Dan itu bukan salah, itu bukan sebuah kesalahan. Tapi maksud saya adalah Ramadan itu hanya satu-satunya bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan ketika Allah menyebutkan nama bulan itu, ternyata Allah tidak langsung kaitkan dengan puasanya. Misal ketika di surat Al-Baqarah 185, Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini agak sedikit berbeda dengan apa yang ada di kepala kita. Kalau kita ditanya Ramadan, ya puasa kan gitu. Tapi kata Al-Quran, Ramadan adalah Al-Quran. Ketika Allah berbicara syahrul Ramadan, bukan syahrul siyam, tapi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ramadan adalah di mana diturunkannya Al-Quran. Nah, ini yang saya kira harus selalu kita renungkan. Kenapa Allah ketika menyebutkan kata Ramadan tidak langsung menyebutkan puasanya, tapi menyebutkannya adalah Ramadannya. Seolah-olah kita ini diberikan pesan oleh Allah. Ketika Anda ketemu dengan Ramadan, itu sebuah wadah. Silahkan diisi, dan isinya itu adalah Al-Quran. Jadi seolah-olah ketika ada kemuliaan Ramadan,
itu harus ada Al-Qur'annya. Saat kita menemui Ramadan tetapi tidak ada Al-Qur'annya, kita punya wadah tetapi tidak ada isinya. Dan kita tahu bulan Ramadan itu nama-nama bulan mulai dari Muharram, Safar, terus semuanya itu nama-nama bulan dalam Islam itu bukan buatan Islam, bukan buatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama itu sudah ada sejak dulu. Tapi kenapa yang mulia itu Ramadan? Gitu. Ternyata Ramadan menjadi semulia itu dikarenakan adanya Al-Quran diturunkan di dalamnya. Kalau puasa kan banyak. Bisa puasa Asyura, bisa puasa Daud, bisa puasa Senin Kamis dan seterusnya gitu. Hanya Ramadan ini kenapa menjadi spesial, menjadi khusus? Karena di sana ada peristiwa. Peristiwa apa? Al-Quran gitu. Jadi kita ini seolah-olah digiring oleh Allah untuk pemahaman kita lebih mendalam terkait dengan Al-Quran, yaitu nanti adanya sesuatu yang mulia karena bersamaan dengan Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran. Dan ini bukan kesalahan yang sifatnya personal, bahkan sekarang sudah sangat menyebar, dan bahkan setiap di kepala kita itu pemahaman Al-Quran kita ya sebatas bacaan, setelah dibaca ya selesai gitu. Sehingga Al-Quran itu terkadang di benak sebagian kaum muslimin. Saya nggak berbicara orang kafir. Kalau orang kafir sudah jelas, nggak perlu dibahas. Ini di beberapa kalangan kaum muslimin, di kalangan kita, anggapan terhadap Al-Quran itu belum menjadi sebuah kebutuhan. Itu soal yang paling berat gitu. Karena gini, sikap seseorang kepada sesuatu itu akan berbanding lurus dengan informasi dan ilmu tentang hakikat sesuatu itu gitu. Nah, contohnya gini lah. Apa di dalam benak kita jika kita mendengar Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu misalnya, maka kita akan menganggap, saya pengen ketemu dengan beliau misalnya, dan penasaran bagaimana sikap, sifat, dan perilaku beliau dan seterusnya. Apalagi saya naikkan bagaimana ketika dengar Rasulullah Muhammad, nanti akan berbeda lagi gitu. Coba sekarang saya rubah. Apa di dalam benak kita ketika mendengar Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain? Nah, karena setiap dakwah itu pasti ada abu yang menghalangi. Kalau Nabi berdakwah yang menghalangi Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, sekarang ya abu-abu yang lain juga ada. Abu nggak jelas, abu ditinggal istrinya, ditinggal suaminya ya. Atau abu gosok lah apa gitu. Gini, ketika kita mendengarkan Abu Lahab, Abu Jahal, di benak kita negatif gitu. Apalagi dengar Fir'aun, lebih parah. Sekarang yang ketiga coba. Apa di dalam benak kita ketika mendengar nama misalnya Bapak Supeno gitu, maaf ya, Bapak Supeno gitu. Kita insya Allah juga nggak penasaran, nggak pengen ketemu, juga nggak pengen mendengar, nggak pengen menghindari. Kenapa? Karena kita kurang informasi dengan Pak Supeno tadi. Gitu. Maaf kalau ada namanya Pak Supeno ya, saya ini aja. Kalau Pak Ade kan terkenal semua, susah itu saya contohnya. Misalkan ya nggak kenal lah siapa gitu. Kita insya Allah nggak ada penasaran, juga nggak pengen ketemu gitu. Nah ini juga sama. Kalau kita mendengarkan Al-Quran, reaksi apa yang ada di dalam hati kita, reaksi apa yang ada dalam otak kita, itu tergantung informasi terkait dengan Al-Quran itu sendiri. Kalau ilmu kita berkenaan dengan Al-Quran itu sangat kurang, ya kita acuh gitu. Bahkan Al-Quran dihinakan, Al-Quran diejek, Al-Quran ya biasa saja gitu. Itu karena informasi itu yang datang tidak sempurna. Atau dibalik, informasinya negatif. Al-Quran itu tidak relevan dengan zaman saat ini, Al-Quran memberatkan, Al-Quran ini dan itu negatif semua. Maka yang terjadi justru hujatan kepada Al-Quran yang datang. Jadi berbanding lurus. Dan kita harus mengetahui gini, Al-Quran itu sudah dijamin oleh Allah akan kemuliaannya, keorisinalitasnya, dan kebenarannya. Tidak ada sedikit pun yang boleh diragukan. Bahkan kaidah para ulama itu, man kadzaba harfan min kitabillahi faqad kafar.
siapa yang menistakan, mendustakan, meragukan saja satu huruf dari Al-Quran, maka dia ada indikasi untuk kafir. Itu yang harus kita pahami dulu. Dan itu tidak bisa dipaksa. Harus ada ilmunya, masuk ke dalam hati, baru nanti bisa diamalkan. Karena kita mempercayai Al-Quran itu adalah kemuliaan, sumber kemuliaan, maka Al-Quran itu layaknya magnet gitu. Apapun yang nempel kepada Al-Quran itu ikut mulia gitu. Tadi Ramadan mulia bukan karena puasanya, Ramadan mulia karena ada Al-Qurannya. Nanti ada malam, yang malam itu lebih mulia dari 1000 bulan. Itu bukan karena malam Jumat Kliwon, atau malam Jumat Legi, atau malam Sabtu. Nggak ada urusan itu. Malam itu mulia karena diturunkannya Al-Quran. Nah, Al-Quran lagi gitu. Bahkan itu kertas kosong juga nggak ada harganya. Tapi kalau tertulis Al-Quran di atasnya jadi mulia, namanya mushaf Al-Quran. Jika benda mati saja itu ditempel Al-Quran di sana, kalamullah menjadi mulia semulia itu, apalagi manusia yang sifat dasarnya itu sudah mulia. Seharusnya kita ini meneruskan kemuliaan yang ada dengan Al-Quranul Karim. Nah, kita perlu pendekatan nih. PDKT kita kepada Al-Quran itu sudah seberapa saat ini gitu. Ini sangat erat hubungannya dengan optimalisasi kita interaksi dengan Al-Quran. Kalau nggak kenal ya gimana mau interaksi. Tadi sama Pak Supeno siapa yang pengen ketemu coba? Nggak ada. Nah, tapi kalau dengan Rasulullah, dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman bin Affan, dan seterusnya itu kita pengen. Kenapa? Karena kita informasinya positif dan kita pengen gitu ketemu dengan mereka. Ini juga sama gitu. Maka dampak dari PDKT kita ya kepada Al-Quran itu nanti ada 3 di sini. Pengaruhnya, implikasinya terhadap amalan manusia. Nah, nanti kita di mana ini? Misalkan Allah rekam di surat Fatir ayat 32, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan. Allah mengatakan warisan. Kenapa? Karena Al-Quran itu diwariskan periwayatannya mulai dari Nabi ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in, dan seterusnya itu diwariskan. Alkitab ini Al-Quran kepada siapa? Istofaina min ibadina. Kata istofaina itu adalah sesuatu yang terpilih. Makanya kita sering ya Habibil Mustafa. Mustafa itu orang yang terpilih gitu ya. Kepada hamba-hambaku yang terpilih. Maka sebenarnya orang kalau sudah bisa, mampu membaca, menghafalkan, memahami Al-Quran itu sudah terpilih. Maka ayat ini tidak berlaku untuk orang kafir. Bukan, ini semua orang untuk orang mukmin. Karena orang mukmin itu sudah orang pilihan. Tetapi orang pilihan ini pun terhadap Al-Quran itu masih ada 3 bagiannya. Yang pertama, faminhum, di antara mereka dzalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Nanti yang kedua, itu ada wa minhum muqtasid, yang pertengahan. Ada yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, yaitu berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih baik daripada yang lainnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, gini. Kata Abdullah bin Abbas dan juga para mufassir yang lainnya menyimpulkan ayat ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ini tidak terjadi pada orang kafir karena orang kafir tidak diwarisi Al-Quran kepada mereka. Ingat, aurathna berarti khusus kepada orang mukmin. Nah, orang mukmin saja dibagi jadi 3. Ini juga sangat erat hubungannya dengan pengenalan kita kepada Al-Quran. Informasi apa yang sudah masuk ke dalam kepala kita, maka ini akan berdampak ke sini. Yang pertama, orang zalim. Orang zalim itu, arti zalim adalah wat'u syai'in laysa fi mahali, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Arti zalim di ayat ini artinya ketika sudah diberikan Al-Quran, katanya sudah bersyahadat, katanya juga sudah beriman kepada Al-Quran, namun belum tertarik dengan Al-Quran, belum tertarik memahaminya dan mengamalkan, itu berarti zalim dia. Sudah dikasih sesuatu yang baik,
Ya misalnya dikasih pizza, dikasih makanan yang super lezat, makannya malah singkong. Sudah dikasih makanan ini paling bergizi, malah makanan yang beracun, gitu. Zalim itu. Kenapa nggak makan yang sudah ada dan itu lezat dan itu sudah dijamin gizinya? Gitu. Itu zalim namanya. Kalau dalam hal amal, orang zalim itu sudah diberikan syariat, sudah diberikan hukum halal haram, sudah ada perintah dan juga larangan. Tapi dia terus melanggar larangannya dan dia juga enggan melakukan kewajiban. Jadi, singkatnya orang zalim adalah selalu berbuat yang menyelisihi syariat. Padahal sudah ada Al-Quran. Ini penting banget kita renungkan. Ketika kita menemukan satu syariat, perintah ataupun larangan, lalu kita katakan, saya kayaknya nggak bisa deh, nggak mampu. Kita mengatakan tidak mampu. Itu artinya kita sudah menjustifikasi bahwa diri saya memang nggak mampu. Itu bahaya juga. Sebaiknya ketika ada perintah, komitmen dulu, ini benar dan saya berusaha melakukan. Kalaupun toh nanti tidak bisa, itu sudah urusan lain. Harus berazam dulu gitu. Nah, yang kedua itu orang yang muqtasid. Muqtasid itu pertengahan. Pertengahan itu gini. Ini kita banget deh, coba deh. Muqtasid itu gini. Kita percaya kepada Al-Quran ya. Kemudian ya kalau sempat saya baca, kalau nggak sempat ya nggak saya baca. Kalaupun baca ya ala kadarnya. Nanti kalau paham ya pas ada kajian mau ikut-ikut. Yang kalau pas ada tafsir Quran pengen kayaknya yang isi bagus itu lucu itu kayaknya ikut. Kayaknya nggak enak itu nggak ikut. Pokoknya mana yang dia sukai dia kerjakannya enggak, yang enggak. Tapi orang ini masih menjaga kewajiban-kewajibannya. Hanya dia jarang melakukan sunnahnya, hampir tidak pernah. Dan yang dilarang berusaha dijauhi, walaupun yang makruh kadang-kadang masih dilaksanakan. Itu muqtasid namanya. Kita banget ya. Memang sih orang itu sholatnya rajin 5 waktunya, tapi sunnahnya nggak pernah. Rajin dia kalau puasa Ramadan, tapi nggak pernah puasa sunnah. Dia rajin itu kalau zakat, tapi tidak pernah sedekah. Nah itu muqtasid itu. Pertengahan, kita banget gitu loh. Ya kalau dikasih makanan ya dimakan tapi nggak habis, masih makan racun juga di sebagian. Ya, masih makan yang enak, masih makan racunnya, masih makan ini campur-campur lah pokoknya, campur aduk, nggak jelas itu. Nah yang ketiga itu sabiqum bil khairat. Sabiqum bil khairat itu orang yang sangat fokus terhadap syariat, dia menyerahkan dirinya seluruhnya kepada syariat, yang wajib dia jaga, yang sunnah dipertahankan, yang haram dijauhi, yang makruh pun juga berusaha dihindari. Itu namanya sabiqum bil khairat. Yang zakat dirutinkan, yang sedekah tidak pernah tertinggal. Nah, kalau Al-Quran itu seolah-olah tidak ada waktu yang sia-sia, tidak ada amalan yang sia-sia. Bahkan ketika melakukan aktivitas selalu bertanya kepada Al-Quran, kira-kira kata Al-Quran apa ya? Itu sabiqum bil khairat. Ibaratnya kalau dikasih makanan yang lezat langsung dilahap makanan dan semuanya disingkirkan yang racun, yang tidak enak itu. Tapi ingat, yang ketiga ini tidak akan pernah mampu dilakukan oleh seseorang kalau berdasarkan kemampuan dirinya. Maka diakhiri dengan biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting garis bawah, biiznillah. Kenapa gini? Kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran dengan sangat optimal itu bukan karena kita cerdas, bukan karena kita pintar, dan bukan karena kita mampu, tapi karena Allah izinkan untuk mempelajari dan dekat dengan Al-Quran. Kalau Allah tidak mengizinkan, secerdas apapun nggak bisa kita ini. Kurang cerdas apa Al-Walid ibn al-Mughirah? Kurang hebat apa dengan Abu Jahal? Abu Jahal itu julukannya Abul Hakam, orang tercerdas itu. Dengar Al-Quran, Al-Walid ibn al-Mughirah bisa nangis itu. Paham betul itu dengan Al-Quran. Tapi karena Allah belum mengizinkan untuk didalami dan untuk dipahami, akhirnya tetap kafir gitu. Dan ingat, Ar-Rahman 'allamal Qur'ana, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang mengajarkanmu Al-Quran loh, bukan kita ternyata. Seolah-olah Allah mengenalkan usaha kita. Bukan berarti kita tidak perlu usaha. Usaha kita adalah sebagai
keseriusan kita untuk mendalami Al-Quran, kemudian Allah izinkan kita untuk bersama Al-Quran. Maka kata Allah, dzalika huwal fadlul kabir. Itulah kemuliaan, keutamaan yang sangat besar. Ketika seseorang sudah sangat nyaman bersama Al-Quran, itu sebuah keindahan yang tak terbayarkan. Maka kata Allah, huwa khairum mimma yajma'un. Orang yang sudah sangat dekat dengan Al-Quran bisa mampu menikmati lafaz-lafaz Al-Quran, ayat demi ayat, huruf demi huruf, surat demi surat kita nikmati. Kata Allah, dia lebih kaya daripada semua yang dikumpulkan di dunia ini. Itu tapi tidak bisa kita dapatkan illa biidznillah. Nah, adapun optimalisasi kita bersama Al-Quran, itu optimalisasi berarti ada dua kan, ada dua sisi ya. Yang ini harus kita perhatikan dua-duanya. Dan ini tidak boleh hanya separuh nantinya. Yang pertama, optimalisasi dalam kualitas. Baik kualitas itu adalah bacaannya atau tilawahnya, baik kualitas dari segi hafalannya, baik kualitas pemahaman, pengamalan dan pengajarannya. Dan ini tingkatan interaksi kita dengan Al-Quran. Seberapa jauh kita dekat dengan Al-Quran, dari 5 ini kira-kira mana yang sudah kita lakukan. Membaca tilawah itu juga ada targetnya, lancar dan benar. Menghafal juga jelas. Memahami itu lebih berat. Tapi optimalisasi kita dalam kualitas itu sebetulnya bisa dan pasti bisa kita mencapai tingkat itu asalkan istiqomah, asalkan kita punya azam yang kuat, dan setelah itu doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kemampuan kita, Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang menjanjikan Al-Quran dimudahkan. Kurang apa lagi gitu. Tinggal usaha kedua, yaitu kuantitas. Nah, kalau kuantitas itu perlu tahapan. Nah, coba ada komitmen di sini. Di luar Ramadan itu seharusnya maksimal waktu yang dibutuhkan mengkhatamkan seluruh Al-Quran untuk dibaca itu adalah 1 bulan, 30 hari. Kurang lebih 29 atau 30. Nanti dalam ulama yang lain memberikan dispensasi 10 hari sehingga 40 hari. Maksimal harus khatam. Itu paling lama gitu. Kalau bisa nanti ditingkatkan 20 hari sekali, 15 hari sekali, 7 hari sekali, dan 3 hari sekali. Kalau bagi saya tidak menyarankan lebih cepat dari 3 hari. Kecuali para penghafal Quran, itu bisa diusahakan sehari sekali itu. Kenapa ini penting? Ketika kita interaksi dengan Al-Quran semakin sering, maka otomatis kita ini akan ada kedekatan secara emosional. Maka orang Jawa kan bilang witing tresno jalaran songko kulino kan. Nah, kita kalau nggak kulina ya susah. Kulina saja nggak kan nggak kenal maka kenalan. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Katanya sudah kenal lama tapi nggak sayang, yaitu derita dia lah. Tapi insya Allah Al-Quran itu seperti itu ya. Ketika kita sering untuk membaca Al-Quran, maka akan timbul, Allah akan menurunkan rahmatnya, Allah akan menyeting hati kita cinta dengan Al-Quran. Intinya adalah paksa diri kita itu untuk sesering mungkin bersama Al-Quran, terutama Ramadan. Adapun teknisnya atau cara kita mengoptimalkan waktu kita, terutama di bulan Ramadan, karena kita kekurangan saat ini. Kalau membaca misalnya sirah atau perjalanan para ulama, para sahabat dengan Al-Quran, jawabannya cuma satu, komentarnya cuma satu, mustahil. Coba saya contohkan ya. Imam Nawawi itu dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran itu merilis dan juga mendata beberapa ulama mulai dari sahabat sampai tingkatan tabi'ut tabi'in sampai seterusnya malah. Beliau mencatat gini, sebagian mereka paling lama sebulan itu sekali, ada yang sebulan 2 kali, ada yang seminggu sekali, ada yang 3 hari sekali khatam. Itu non Ramadan ya, itu non Ramadan.
Kita lihat Ramadan. Ketika Ramadan belum mendatang, lebih dari itu, ada yang sampai khatam setiap hari khatam. Kemudian Imam Syafi'i misalnya 2 kali khatam, itu artinya 60 juz dia baca dalam satu hari. Ulama yang lain sampai bisa 4 kali khatam, itu artinya 120 juz itu dia baca dalam sehari. Bahkan belum mengatakan ada, tapi sedikit yang bisa sampai menghatamkan 8 kali. Oke, sekarang saya ambil yang 4 kali, itu yang banyak. 4 kali dalam sehari. Kira-kira apa yang di benak kita? Mustahil kan? Sama. Itu sudah dibicarakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Kita bilang mustahil. Iya, kenapa? Karena kita bayangkan waktu beliau dengan waktu kita samakan. Gak sama sebetulnya. Mungkin jamnya sama, menitnya sama, detiknya sama, tapi satu yang beda, keberkahannya. Keberkahan waktu sekarang sudah hilang gitu. Dan Rasul sudah mengatakan, nanti ketika dekat hari kiamat, setahun rasanya sebulan, sebulan rasa seminggu, seminggu rasa sehari, sehari rasanya sekilas. Sekarang sudah itu. Kemarin Jumat, sekarang Jumat lagi, Sabtu lagi, Ahad lagi, terus itu. Dan kalau difikirkan, terus berlalunya waktu itu, intensitas kita bersama Al-Quran gini-gini aja, bahkan lebih menjauh gitu. Seharusnya kita punya 2 tamparan hari ini. Pertama adalah tamparan Corona, yang kedua adalah tamparan Ramadan. Kalau kita tidak merasa ditampar juga, itu perlu martil kayak ini. Iya, kenapa di situ ada lockdown gitu? Lockdown itu bukan ilmu baru, itu yang menciptakan, yang mengusulkan pertama kali adalah Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabat mulia. Ketika wabah penyakit Anwas itu di Anwas di daerah Palestina, beliau yang menginisiasi, kemudian dipisah-pisahkan karena beliau menganggap ini penyakit seperti api. Dan api itu terus menjalar kepada yang lain. Ini harus dipisah-pisahkan ini. Diisolasi, kemudian di lockdown dan seterusnya itu. Itu hadis Nabi juga. Ketika di lockdown seperti ini, seharusnya kita introspeksi. Kenapa kita nggak boleh keluar? Dan ini Ramadan, kenapa kita nggak boleh salat tarawih? Dan sejak kapan masjid rumah Allah itu ditutup untuk umatnya? Kalau kita punya rumah, kemudian kita tutup, siapapun gak boleh masuk, itu berarti kita punya masalah dengan mereka. Karena mereka terlalu mengesalkan saya, membuat saya kesal, gak boleh dia masuk. Sama, ketika Allah menutup rumahnya, itu artinya kita itu sedang diperingatkan oleh Allah atas kesalahan kita, agar kita sadar, kemudian nanti kalau sudah sadar diampuni, dibuka lagi pintunya. Kalau di luar Ramadan, kita masih sibuk dengan aktivitas kita, sehingga Al-Quran tidak pernah dipegang. Padahal kita mengajarkan kepada anak, nak kamu ngaji, nak kamu ngaji, nak kamu ngaji. Tapi diri kita itu sibuk dengan perbuatan yang non Al-Quran. Bukan salah ketika kita beraktivitas, itu wajib. Tapi maksud saya adalah, bisakah kita itu membagi waktu itu? Nah, saat inilah kita seharusnya dengan adanya wabah musibah ini, kemudian ditambah lagi Ramadan yang kita tidak bisa kemana-mana itu, buka itu Al-Qurannya gitu. Kita lagi ditampar, masih saja kita merasa nyaman, merasa tenang, bahkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, malah bahagia ketika tidak keluar. Jadi ada pun cara optimal atau mengoptimalkan kita di bulan Ramadan bersama Al-Quran adalah interaksi dengan Al-Quran. Itu bayangkan bahwa ketika di luar Ramadan itu pahala per hurufnya adalah 10 kebaikan. Berarti kalau di Ramadan itu tak terhingga. Bahkan kalau kita di luar Ramadan memberikan sesuatu kebaikan kepada orang, misalkan satu gelas air mineral untuk orang, itu pahalanya luar biasa. Apalagi di dalam Ramadan, apalagi dia sedang baca Quran. Yang kedua, memang harus kita paksa, buatlah target. Kalau tahun lalu saya mampu mengkhatamkan sekali, berarti sekarang jangan sekali lagi. Itu namanya tidak ada perkembangan. Target itu juga harus ada, dan itu harus komitmen dengan target itu. Dan itu harus, kalau nggak punya target, jadi
sering saya katakan ketika kita ditanya kapan kamu baca Al-Quran waktunya, ya kalau ada waktu saya pasti baca. Insya Allah nggak bakalan ada waktu. Gimana ada waktu? Kita kalau nggak ada apa-apa juga tidur, main handphone, main ini gitu kan. Harus komitmen dengan target itu. Kemudian bacalah Al-Quran itu dengan tenang, dan bayangkan kita sedang berinteraksi dengan Al-Quran. Yuridu an yatakallam Allah, falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin berbincang dengan Allah, yatahaddath ma'allah, falyaqra'il Quran, maka hendaklah baca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran itu agar kita tidak terasa terbebani. Nah, itu terkadang salah konsep ya. Misalnya pas membaca Al-Quran tapi megangnya itu sudah ditandai, misalkan mau baca 1 juz gitu ya, ini sudah ditandain 1 juz, kemudian setiap baca 1 halaman dibuka lagi, ternyata masih lama ya. Itu bikin kita terasa sangat lama membaca Al-Quran itu. Sudah tenangkan pikiran kita, tenangkan suasana kita, dan bacalah bertajwid bacanya, dan tenangkan bacanya seolah-olah kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan menikmat gitu. Kalau kita duduk berjam-jam dengan handphone kita, duduk berjam-jam di depan televisi, itu kita kuat. Kenapa saat bersama Al-Quran 5 menit rasanya 2 jam? 15 menit rasanya sudah 1 hari itu. Itu tadi kembali kepada ilmu kita kepada Al-Quran seberapa jauh gitu. Kayak kita ngobrol, bayangkan nanti dipertemukan dengan Rasulullah, apa yang akan kita bicarakan, nggak mau pisah gitu. Karena kita tahu ilmu kita di sini adalah Rasulullah sebegitu mulianya. Beda dengan ketemu Fir'aun, udah mau nggak mau berbincang gitu. Berbeda dengan Pak Speno tadi, nggak mau lama-lama lah, buat apa, nggak kenal juga gitu. Kemudian ini adalah bayangkan ini adalah Ramadan terakhir kita. Bisa jadi Ramadan tahun depan masih ada, insya Allah, kalau belum Allah tutup. Tapi apakah umur kita nyampe ke sana? Dan yang terakhir, yang paling penting adalah ikhlaskan niat kita membaca Al-Quran itu hanya karena Allah, bukan karena kita ingin sesuatu apapun. Ikhlaskan semuanya kepada Allah. Baca sesering mungkin, insya Allah ikhlas akan muncul. Maka ini yang harus kita perhatikan. Tahap-tahapan ini, paksa diri kita selalu membaca, nanti akan terbiasa. Kalau sudah timbul terbiasa, insya Allah akan bisa. Dan ikhlas sangat seiring dengan interaksi kita kepada Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Dan kemuliaan seseorang itu sangat tergantung kedekatannya dengan Al-Quranul Karim, baik pemahaman dan juga pengamalannya. Saya kira ini dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengoptimalkan waktu yang sangat terbatas Ramadan yang tidak lama ini. Dan Al-Quran suatu saat memang Allah sudah Rasulullah sudah menyabdakan suatu saat Al-Quran akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti lembaran-lembaran akan naik secara fisiknya. Al-Quran bisa jadi masih ada di bumi, tetapi pemahamannya sudah tidak benar. Suatu saat kita nanti akan sulit mengucapkan Al-Quran, bahkan kita tidak mampu mengucapkan lagi. Sebelum itu terjadi, maka kita optimalkan bersama Al-Quran. Bayangkan kita, interaksi ini adalah interaksi yang terakhir, maka perbaiki sebaik-baiknya bersama Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.